Kalau lu usia 20-an dan ingin mencapai kekayaan tertentu atau bertambah kaya secara sehat setiap hari, lu perlu untuk punya beberapa kebiasaan yang akan gua bahas di video kali ini. Dalam kita ingin menjadi kaya atau bertambah kaya, kita perlu punya mentalitas yang benar. Kita perlu untuk punya kedisiplinan dalam kita mengatur uang kita. Karena untuk kita menjadi kaya dan kita bisa menjadi tetap kaya, itu dibutuhkan habit, kebiasaan, dan kedisiplinan yang harus dibangun sejak kita belum punya apa-apa, sejak kita muda. Ada banyak sekali orang menjadi kaya, luar biasa kaya, tapi hartanya hilang dalam sekejap karena mereka nggak punya mentalitas yang benar. Mungkin mereka menang lotre, mereka menang judi, dan nggak punya mentalitas atau kebiasaan-kebiasaan dalam mengatur uang. Makanya apa yang udah mereka dapatkan secara luar biasa bisa hilang gitu aja dalam sekejap. Makanya perlu dibiasakan sejak kita semuda mungkin untuk kita punya beberapa kebiasaan, untuk kita bisa bertambah kaya. Dan semakin awal kita mulai untuk menerapkan habit-habit untuk bertambah kaya, hasilnya di akhir akan jauh berbeda dengan orang yang telat mulai kebiasaan ini. Karena dalam dunia keuangan itu ada yang namanya compounding interest atau bunga berbunga, dan peran waktu di sini berperan sangat besar. Lu bisa mulai investasi umur 15 atau lu mulai investasi di umur 30 dengan modal yang sama. Hasilnya akan jomplang luar biasa. Semakin awal lu mulai itu adalah privilege. Usia muda itu adalah privilege. Semakin awal lu nangkep sesuatu, semakin awal lu paham tentang mindset yang benar tentang keuangan, semakin awal lu bisa selamat dari kemiskinan. Di video kali ini gue akan bahas tentang 6 kebiasaan untuk setiap orang itu bisa bertambah kaya yang harus dibiasakan dari sejak muda. Memang nggak gampang untuk nerapinnya, butuh kedisiplinan dan konsistensi yang luar biasa. Tapi percaya gue, di akhir kalau misalnya lu terus menerapkan hal-hal ini, lu akan berterima kasih ke diri lu sendiri. Yang pertama adalah jangan berhutang atau berjudi. Ada 3 hal yang bisa bikin seorang pria itu bangkrut. Ladies, liquor, leverage. Ketika seseorang itu main cewek, ketika seseorang itu suka mabok-mabokan, dan ketika seseorang itu suka berhutang, apalagi berhutang untuk main 2 hal ini, itu adalah awal kehancuran dari seorang pria. Ketika lu membiasakan diri lu untuk berhutang, apalagi berhutang untuk gaya hidup, itu adalah sebuah racun dalam keuangan lu yang akan menghancurkan dan menggerogoti keuangan lu secara luar biasa. Karena ketika lu berhutang, jangan bilang uang yang dipinjamkan ke lu itu nggak ada bunga yang bisa mencekik keuangan lu. Kenapa penting untuk siap dari kita sejak usia yang sangat muda itu menghindari yang namanya berhutang? Karena berhutang ini merupakan sebuah habit. Apalagi ketika kita berhutang untuk judi, kita bisa habisin, hilangin semua uang kita dalam sebuah perjudian sekali. Kita bisa kerja keras beberapa bulan, beberapa tahun, dan uangnya habis semua, nggak bersisa gara-gara kita berjudi. Makanya penting sekali untuk setiap dari kita yang masih muda, terutama umur 20-an, untuk menghindari hutang dan juga judi. Termasuk hutang untuk investasi. Ketika kalian berhutang dan mengambil sesuatu yang pasti harus dibayar demi dapetin sesuatu yang nggak pasti, yaitu adalah return investasi, di mana kalian bisa untung dan kemungkinan besar juga bisa rugi. Di situ lu gambling. Di satu sisi harus bayar uang yang lu pinjem, termasuk bunga-bunganya. Tapi di satu sisi lu nggak pasti dapat keuntungan dari investasi. Jadi hindari berhutang dan juga berjudi. Apalagi ketika kita awal-awal mau membangun pondasi keuangan kita. Kebiasaan kedua yang perlu kita biasain untuk setiap dari kita bisa bertambah kaya adalah kita perlu untuk bangun pondasi keuangan. Apa maksudnya pondasi keuangan? Sebelum kita mulai untuk main lebih jauh, sebelum kita berinvestasi, sebelum kita membeli aset dan yang lainnya, kita perlu punya yang namanya pondasi finansial. Lu coba hitung pengeluaran lu berapa setiap bulannya. Setiap ada pengeluaran, lu catat, dan lu perlu tahu pemasukan lu. Setelah lu tahu itu, lu kalikan pengeluaran lu tiap bulan dikali 12 setahun. Setelah lu tahu pengeluaran lu dalam 1 tahun, lu perlu persiapkan 12 bulan pengeluaran lu. Apa tujuannya? Ini amit-amit kalau misalnya katakanlah lu kerja di sebuah company atau lu bangun bisnis dan bisnis lu ini nggak jalan, atau kalau lu kerja di company lu tiba-tiba di PHK, paling nggak sebelum lu dapat pekerjaan baru lu masih bisa hidup dengan pondasi keuangan ini. Dan kalau lu masih punya privilege untuk bisa ambil yang namanya proteksi atau asuransi untuk suatu hal yang darurat, itu jauh lebih bagus. Dalam kita bangun apapun, gedung, bangunan pencakar langit, yang paling susah adalah pondasi. Dan ketika kita punya pondasi yang kuat dalam keuangan kita, akan sangat susah untuk kita hancur dan kembali ke nol selama kita nggak pernah berhutang dan berjudi. Setelah lu nggak ngutang, nggak judi, dan setelah lu bangun pondasi keuangan lu, kebiasaan selanjutnya yang perlu lu biasakan sejak usia 20-an adalah fokus membangun aset. Apa itu aset? Jadi aset ini dibagi menjadi 2, aset produktif dan aset tidak produktif. Apa contoh aset tidak produktif? Contoh paling simpelnya adalah rumah tempat kalian tinggal. Memang itu adalah sebuah aset, tapi aset ini nggak bisa diuangkan dan malah lu perlu untuk keluar uang karena lu tinggal di sana. Lu perlu bayar maintenance dan lain sebagainya. Jadi ini adalah aset yang tidak produktif karena nggak bisa menghasilkan uang. Dan yang kedua, jenis aset yang kedua
adalah aset produktif, yang berarti aset yang diharapkan bisa menghasilkan uang. Aset ini ada berbagai macam jenis, mulai dari properti tadi, saham, kripto, surat hutang, emas, dan yang lainnya. Ada banyak sekali macam aset kelas, dan semudah mungkin lu perlu untuk kumpulkan aset. Katakanlah lu mau berinvestasi atau mengumpulkan aset berupa saham bank, Big Four bank di Indonesia, dan lu ngarep untuk bisa hidup dari dividennya. Itu adalah contoh lu membeli sebuah aset. Atau lu nabung emas setiap lu dapat uang atau gaji, lu sisihkan. Itu adalah contoh membeli aset. Dari usia semudah mungkin, apalagi kalau bisa sebelum lu masuk ke usia kerja, di awal 20-an, lu perlu untuk segera sadar ini dan kumpulkan aset secepatnya. Karena lu nggak akan bisa kerja selamanya. Mungkin sekarang lu bisa kerja nukerin waktu lu dengan uang. Tapi ketika lu tua nanti, belum tentu lu masih bisa kerja. Apalagi di zaman AI sekarang ini. Generasi muda itu akan semakin banyak, lapangan pekerjaan bisa aja di situ-situ aja. Jadi lu nggak bisa cuma mengandalkan tuker waktu lu untuk uang. Tapi lu harus bisa bikin uang lu itu juga bekerja untuk lu. Mungkin di zaman dulu, di zaman papa mama kita, atau di zaman kakek nenek kita, orang itu bisa kerja di pabrik dan bisa pulang ke rumahnya mereka sendiri dan punya 2 kendaraan mobil. Tapi di zaman sekarang, dengan inflasi yang luar biasa dan pendapatan yang nggak meningkat, kita perlu untuk bikin uang kita bekerja untuk kita juga. Kita perlu untuk punya aset yang bisa menghasilkan uang untuk kita. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk menang di zaman sekarang. Kita nggak bisa cuma bekerja dan tukerin waktu kita. Tapi uang yang kita punya, harus kita buat bekerja juga. Harus kita buat untuk bisa menghasilkan uang lagi. Kebiasaan selanjutnya yang lu perlu untuk bangun di usia yang semudah mungkin, apalagi di early 20, adalah lu perlu untuk buat strategi kalian bisa memperbesar income kalian. Karena ketika kita mau berinvestasi atau membeli sebuah aset, tapi kita nggak punya uang yang cukup, hasilnya itu nggak akan seberapa. Jadi kita harus punya cash flow yang cukup kencang dulu untuk bisa kita investasikan. Karena investasi itu perkalian. Lu cuma punya 1 juta, katakanlah lu nabung di saham, katakanlah lu investasikan di saham. 1 juta ini naik 100% cuma jadi 2 juta dan nggak akan mengubah hidup lu. Tapi ketika lu punya cash flow yang rutin untuk lu investasikan dan lu akhirnya punya 10 miliar. 10 miliar naik 10% aja, lu bisa dapat 1 miliar tambahan. Investasi itu adalah perkalian. Jadi semakin besar modal lu, semakin besar hasil keuntungannya. Dan gitu juga sebaliknya. Makanya di usia kita muda, apalagi di awal umur 20-an, selagi kita masih bisa kerja dan kita tahu teknologi terkini, setiap dari lu, stop malas-malesan. Usahain bisa dapetin income secepat mungkin, sebesar mungkin untuk lu investasikan. Kalau lu konsisten bisa mendapatkan cash flow yang rutin untuk diinvestasikan, dan lu rutin untuk berinvestasi, dari sana lu akan bisa bertambah kaya secara konsisten, dan lu bisa mencapai ke target keuangan lu. Selanjutnya adalah lu perlu punya yang namanya compounding skill, atau skill yang saling melengkapi. Satu-satunya hal yang nggak bisa diambil dari diri lu adalah kemampuan lu atau skill lu dalam melakukan sesuatu. Lu punya uang, uang lu bisa diambil, bisa hilang semua. Lu punya barang apapun, bisa hilang juga. Tapi sesuatu yang melekat di diri lu, yang nggak akan pernah bisa hilang, adalah kemampuan lu. Katakanlah lu seorang graphic designer, lu jago sekali dalam mendesain sesuatu, dan lu bekerja di sebuah perusahaan. Dengan lu belajar skill lain, dengan lu tingkatin value lu belajar copywriting, lu belajar skill untuk menjual atau skill sales, lu belajar digital marketing, lu belajar content creating, lu belajar script writing, lu belajar video editing. Ini akan menjadi sebuah skill set yang kalau misalnya digabungkan, lu bisa cari penghasilan tambahan, lu bisa cari sebuah side hustle, dan lama-kelamaan lu bisa bikin bahkan even agensi lu sendiri. Biasakan setiap hari lu kosongin gelas lu. Biasakan untuk belajar hal baru setiap hari. Lu nggak harus beli kelas, lu nggak harus ikut course, karena di internet sekarang semua informasi yang lu butuhin itu ada. Tinggal lu mau atau enggak, tinggal lu males atau enggak. Kebanyakan orang itu terlalu buat banyak alasan yang bikin mereka nggak pernah maju. Mereka terus tanya kenapa hidup mereka di situ-situ aja, tapi nggak ada satupun perubahan yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Mereka nggak tingkatin value diri mereka. Misalnya mereka udah kerja seharian, sampai rumah jam 5, mereka santai-santai scrolling TikTok sampai besok paginya, dan ngulang hal yang sama tanpa melakukan usaha-usaha tambahan untuk meningkatkan income mereka. Kalau lu sadar ini, lu harus bisa keluar dari jebakan yang dilakukan sama banyak orang. Banyak orang udah terjebak dalam sebuah sistem ini. Dan hal yang terakhir yang akan gue bahas di video kali ini tentang kebiasaan untuk setiap dari lu bisa menjadi kaya atau bertambah kaya, ataupun mencapai kekayaan tertentu, adalah lu perlu untuk bangun sistem dalam hidup lu sendiri sebelum lu dikontrol sama sistem yang ada. Semua hal di dunia ini itu berusaha untuk rebut atensi atau fokus lu. Dari lu bangun pagi, lu refleks biasanya ngapain? Langsung buka HP, lu santai-santai, lu buang waktu. Tapi kalau misalnya lu mau menjadi seseorang yang di luar biasanya, kalau lu nggak mau jadi rata-rata atau average, lu perlu untuk bikin sistem hidup lu sendiri. Lu harus tahu apa yang perlu lu kerjakan untuk selangkah lebih dekat dengan tujuan lu, selangkah lebih dekat
bisa dengan kekayaan tertentu. Terutama kalau misalnya lu masih di usia 20-an awal. Bangun habit lu. Setiap hari lu mesti tahu lu harus kerjain apa-apa aja. Jangan sampai day by day, hari demi hari itu lewat gitu aja tanpa lu menghasilkan suatu output. Pastikan lu bikin sebuah sistem. Kayak orang bikin bisnis itu perlu sistem. Nah, di diri lu sendiri ini, lu perlu untuk bangun sistem yang harus lu achieve setiap harinya. Kalau nggak, lu akan dikontrol oleh yang namanya sistem. Lu nggak akan pernah bisa keluar dan lu akan menyesal karena nggak memanfaatkan dan membangun sistem di kehidupan lu sejak lu usia muda. Jadi gitu aja pembahasan video kali ini. Gue udah share 6 kebiasaan yang bisa bantu lu untuk bertambah kaya setiap hari. Pastikan lu konsisten dalam ngelakuin beberapa hal ini. Memang susah, memang nggak gampang. Tapi kalau misalnya lu terus tekun dalam kerjain apa yang lu perlu untuk kerjain, di endingnya lu akan berterima kasih ke diri lu sendiri dan lu akan bisa sampai ke target kekayaan yang lu inginkan. And yeah, that's all.